Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali dalam pelatihan ya, motivasi, kemudian ada ya pelatihan itulah, training gitu. Kita kadang ditanya tentang perubahan. Yaitu ditanyanya gini, seberapa siap kita terhadap menghadapi perubahan? Nah, biasanya gitu. Apakah Anda siap menghadapi perubahan? Nah, itu ya, sering kita ditanya gitu. Jadi kalau menurut saya sih sebetulnya perubahan itu ada dua kondisi ya, yang bikin kita siap apa enggak gitu. Yang pertama, kita tahu terhadap perubahan itu ya, kita tahu terhadap perubahan itu, jadi kita ngerti nih nanti akan berubah. Tentu kita siap kalau seperti itu. Kebanyakan almost 90 sekian persen itu siap menghadapi itu, karena kita tahu. Tapi ada juga yang nggak siap sih sebetulnya, tapi ya susah juga kalau nggak siap ya. Yang kondisi kedua adalah kita tidak tahu terhadap perubahan itu terkejut artinya. Saya kaget, nah biasanya itu kalau kita tidak tahu perubahan. Ini signifikan ya, ini signifikan. Contohnya gini, di suatu perusahaan ada kebijakan baru mengenai biaya transport misalkan, harian misalkan. Ayo, awalnya asal kita bilang kita pergi ke kantor A gitu, kita bisa ngambil duit 50.000 misalkan. Kemudian terjadi perubahan, harus disertai dengan bon taksi ya misalkan gitu. Nah kita yang nggak biasa ngambil bon taksi, yang nggak biasa naik taksi, atau kita ngandalkan 50.000 untuk naik angkot misalkan, itu udah nggak bisa ngambil itu duit itu, karena harus disertai dengan bukti pembayaran taksi atau ojek online. Nah ini kalau di sistem reimburse kan seperti itu ya. Jadi kalau kita cuma ngomong, saya kemarin habis mengunjungi klien, ketemu orang di suatu tempat gitu, itu kan kita nggak bisa ngambil duit itu, karena peraturan baru menyertakan harus pakai bukti. Kalau kita selama ini cuma bisa ngomong, saya pergi gini, disuruh Pak Direktur kesini, dapat uang transport 50.000 itu, sekarang udah nggak bisa. Nah itu signifikannya gini, kalau kita nggak tahu, kita rugi sehari itu, kita keluar dinas kerja, kemudian kita membiayai dulu ongkos ojeknya, tapi setelah sampai kantor besoknya nggak bisa dirembes. Nah itu jadi kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, kita jadi masalah. Beda perkara kalau kita tahu ya. Kalau kita tahu tentunya besoknya kita udah pesan ojek online, nggak naik angkot ya, pokoknya naik moda yang ada bukti transport pembayarannya untuk transportasinya. Itu untuk yang antara tahu yang tidak tahu. Tapi ada juga yang udah tahu pun kita nggak siap ya. Itu. Tapi yang paling parah adalah ketika nggak tahu. Jadi contohnya ya, sebetulnya kita tahu kalau perusahaan di mana kita kerja itu misalkan mau bangkrut, tapi nggak tahu kalau terjadi saat itu, kemudian kita dipanggil oleh HR, di-terminate, di PHK tahu-tahu. Nah itu. Kalau masalah PHK biasanya gonjang-ganjing perusahaan itu 3-5 tahun udah kelihatan bakal mau bangkrut gitu. Tetapi masalahnya adalah misalkan kita tidak tahu kalau ternyata kantor itu nggak punya duit buat bayar pesangon. Wah yuk kapok muka apa. Nah misalkan kayak gitu, nah itu akan kesulitan kita. Orang banyak yang nggak akan menerima perubahan itu perubahan loh ya. Kita siap nggak dengan perubahan di depan kita? Itu perubahan juga gitu. Jadi rata-rata kalau orang itu mau di PHK, orang itu siap. Tapi ketika ternyata di depan dia itu tidak dibayar pesangonnya, itu yang nggak siap. Karena rata-rata nggak tahu tentang itu. Tapi kalau perusahaannya mau bangkrut 3, 4, 5 tahun sebelumnya udah kelihatan, orang udah bisa menebak. Nah hal seperti itu kita siap nggak? Itu namanya kesiapan terhadap perubahan ya. Cara paling gampang adalah ngomong gini, dalam hati kita, oh ternyata takdir saya seperti ini. Sudah itu saja cukup untuk menjadi kita modal
bahwa kita mensyukuri keadaan kita yang di PHK tanpa pesangon misalkan. Cukup bahwa kita tahu bahwa oh ternyata ada perubahan ini. Sekarang dinas luar harus pakai bon, berarti yang dinas luar hari kemarin nggak bisa dirembes karena nggak ada bonnya, ya udah cukup. Karena rezeki itu anggap saja diatur Gusti Allah dan kita tidak nerima rezeki hari itu aja anggapannya. Itu belum rezeki saya, gitu saja. Sama dengan kalau orang marketing yang udah kayaknya jadi tapi ternyata nggak jadi, itu ngomong gitu aja. Belum rezeki saya di tempat lain. Itu cara termudah dan itu tidak mudah untuk diimplementasikan, ya. Itu tidak mudah untuk diimplementasikan. Coba saja, nggak usah ngenteni kantor bangkrut kemudian di PHK tanpa pesangon. Hal-hal yang perubahan seperti tadi yang sederhana, yang ongkos transport 50.000 itu tadi aja, banyak yang masih ngeluh. Tetapi kalau mempertanyakan wajar, ya. Tapi kalau mengeluhkan kemudian menggerutu berulang-ulang itu udah nggak anu lah, kurang pokro kalau bahasa Jawanya, ya, kurang perform orang sebagai karyawan kalau kita seperti itu. Udah, kalau yang membuat rezeki bukan rezeki, nanti Allah akan mengganti lagi di tempat yang lain. Saya yakin itu mempermudah kita sebetulnya. Jadi mempermudah kita untuk bersiap-siap terhadap perubahan-perubahan seperti itu. Jadi mikirnya kita simpel, itu belum rezeki kita, itu aja sih. Nah itu aja sih menurut saya. Kita ngadepi perubahan, nggak usah mikirin yang lama. Kalau mikirin yang lama kita nanti muter-muter aja di situ, nggak maju-maju. Langsung cari yang rezeki yang lain, karena rezeki itu udah ditakar. Ya. Perubahan itu juga menyangkut rezeki itu kan sebetulnya. Kayak tadi ongkos dinas luar misalkan dirembes apa enggak, bisa dirembes apa enggak, menyangkut pesangon dibayar apa enggak, rezeki semua itu. Jadi pikirkan bahwa itu belum rezeki kita, itu udah takdir kita. Kita mikir ke depan, nyari rezeki yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.